Wanita dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Satu pukulan bisa menghancurkan permukaan beton yang keras. Bahkan pohon tua setinggi 10 meter. Dia bisa cabut dengan mudah. Dia adalah permaisuri masa kini. Pada suatu hari, permaisuri masuk ke dalam istana. Namun ia melihat, raja sedang berdua mesra dengan adik perempuannya di dalam kamar. Dia memutuskan untuk mengganggu mereka. Raja marah dan memerintahkan pengawal untuk membunuh permaisuri di tempat. Namun dia lupa, wanita di depannya adalah dewi perang terkuat. Seperti yang diduga, satu pukulan permaisuri membuat semua pengawal terjatuh. Tapi segera setelah itu dia memuntahkan darah. Ternyata, raja dan adik iparnya telah merencanakan untuk menghabisinya. Mereka sudah memberi racun perlahan, menutupi itu dengan kekuatan hebatnya. Namun racun itu akhirnya bekerja. Permaisuri yang sial akhirnya merasakannya. Raja melihatnya, tanpa rasa penyesalan. Namun dia lupa, kerajaannya adalah hasil dari wanita yang hendak dia bunuh di depan mata. Perasaan permaisuri bagaikan disayat pedang. Dulu, dia mempertaruhkan nyawanya saat mengandung, berlari 1000 mil dalam semalam, menyelamatkan raja dari tangan musuh, cedera parah hingga keguguran, hilang kemampuan untuk menjadi ibu. Namun yang didapatkan malah sikap dingin dan jijik dari sang raja. Terluka sedemikian dalam, dia tak sanggup lagi menahan rasa sakit. Dia mengambil pisau yang terjatuh di tanah. Jika ada kehidupan setelah ini, dia pasti akan membuat raja dan adiknya membayar darah mereka. Permaisuri pun mengayunkan pisau dan mengakhiri hidupnya. Namun pada saat air mata menetes, dia terlahir kembali 3 tahun yang lalu. Hari itu adalah hari perlombaan untuk mencari calon istri. Saat itu dia belum menjadi permaisuri, dan sang raja masih merupakan putra kedua. Saat itu putra kedua sudah memenangkan perlombaan dan menjadi yang pertama. Saat sang raja hendak mempersuntingnya untuk putra keduanya, dia menolak pemberian pernikahan raja. Dia hanya memberitahu sang raja bahwa saat itu dia ingin berjuang untuk negara, berperang melawan musuh. Putra kedua yang merasa tersinggung karena ditolak, menjadi cemburu, mulai mengejeknya, menghina bahwa seorang wanita tak pantas bersaing dengan pria, mengejeknya bahkan tidak bisa mengangkat pedang. Wanita itu menatap dengan tajam, lalu bertanya, apa yang dia katakan itu? Jika dibandingkan dengan berat pohon besar di depan ini bagaimana? Putra kedua tak percaya, dengan ejekan berkata, apa maksud wanita itu bisa mencabut pohon besar itu? Wanita itu tersenyum dingin, dengan tegas mengatakan dia akan mencobanya. Dia melangkah menuju pohon sycamore berusia 100 tahun itu, memeluknya dengan kedua tangan, menendang tanah dengan ringan. Pohon sycamore tua itu pun terangkat dengan mudah. Mengingat kejadian hidupnya sebelumnya, wanita itu dipenuhi amarah, mengangkat pohon sycamore itu dan langsung menuju putra kedua, berniat menghancurkannya menjadi bubur daging. Kemudian, tanpa ragu dia mendorong pohon sycamore itu ke depan.